Oke, hello, what's up? Kembali lagi di channel gue Yan Review udah. Anjay, gitu deh. Oke, di video ini kalian bakal tahu kenapa gue pakai baju best profit anjing. Lama bener ya baju, sumpah. Jadi soalnya karena apa ya? Karena banyak sekali yang gak percaya kalau gue bener-bener mantan best profit. Nih ya, ini nama gue nih anjing. Yandri anjing. Baik bener. Nih, Yandri Wahyuda. Oke. Sesuaikan sama nama channel gua. Itu nama gua ngentot. Oke. Jadi gue bener-bener mantan profit, bro. Jadi buat lu yang DM ataupun yang komen nih, ada yang bilang nih, lu beneran kerja di profit. Iya. Nih bagi yang tahu ya, sistem kerja di kantor profit, baju ini baju ini cuman bisa dipakai sama jabatan SBC. Kalau BC sama BCC yang baru closing tuh belum bisa make. Harus SBC dulu baru bisa make ini. Strive for solid features. Best profit pialang gitu ya. Jadi karena gue telanjur bikin konten ini, gue mau cerita sedikit. Soalnya lagi batuk soalnya cuaca lagi nggak bagus di luar ya. Jadi banyak juga yang bilang, wah lu nih anak pasti nggak closing nih, gitu katanya di video-video gue. Nih anak pasti nggak closing, lu bohong aja lu, beneran lu kerja di kantor profit, masa iya gini gini gini. Ada juga nanya, bang lu beneran dapat uang 10 juta dari video konten gue yang ini ya. Nih ya, gue cerita nih. Jadi awal mula gue masuk kerja di Best Profit itu dapat lowongannya dari Facebook. Namanya siapa sih ya? Ujung-ujungnya cewek. Biasalah kan cewek ya kan, ngajakin. Kemarin tuh gue di Jambi tuh berdua sama temen mau cari kerja beneran. Gue anak kampung, bro. Gue anak kampung nyari kerjaan ke kota sama temen gue, dan temen gue udah dapat kerja dan gue belum. Dan gue terus berusaha, tapi gue udah tahu Best Profit ini yang banyak yang larang buat teman-teman gue gitu. Teman-teman gue pada ngelarang semua, jangan kerja di situ, daripada lu kerja di situ mendingan lu gak usah kerja, cari kerja yang lain aja. Ada juga yang bilang daripada lu kerja di situ mending lu cuci motor gitu, kerja di cucian motor. Ya udah, gue nggak mau. Terus gue cari kerjaan ya kan, lewat samping kantor Shopee sama temen gue. Ini nih katanya yang kantor Shopee itu, wah gede ya. Ya udah gitu aja, nggak ada rasa penasaran atau rasa bertanya kenapa sih bisa nggak digaji atau bisa gue dilarang sama temen kerja situ. Padahal temen gue emang nggak tahu apa-apa tentang Best Profit. Cuman karena dari isu-isu itu aja, karena isu-isu nggak ada gaji itu aja, kerja sampai mati-matian lu nggak bakal digaji gitu katanya. Padahal emang ada tahap gajinya, bukan gaji sih, gimana sih? Susah lah gaji lah mungkin ya bagi yang manajer ya, manajer paham lah ya kan. Jadi gue dapet di Facebook nih ya, gue nyari di Facebook, ngechat gue cewek itu, kalau nggak salah namanya Risma, sekarang udah resign juga sih. Jadi karena gue referensinya dia, di situ sistemnya kayak maksain kita buat jadi keluarganya. Jadi gue manggil dia emak karena cewek. Kalau cowok tergantung beda-beda sih. Ada yang manggil Umi, emak. Bagi yang bapak ada yang Abi, Papi, Dedi, banyak deh. Papski gitu, nggak tahu dah. Banyak bener. Beda-beda. Jadi pas mau ngantar ya kan, dari ada satu teman gue namanya si Doyo. Si Doyo, gue udah bikin lamaran nih, gue bikin lamaran. Ya udah, gue pertama gue nanya dulu sih, gimana bro, gini gue terima apa enggak. Ini besok bukan, gue nanya gitu juga sekalian. Dia bilang bukan kayaknya, karena dia risih juga sih, karena gue numpang situ. Jadi dia
seperti agak risih gitu ya nak. Ya maklum lah ya temen yang gak mau disusahin gitu. Jadi dia bilang ya udah coba, kayaknya bukan Best Profit tuh, ya udah gua antar. Pas sampai sono lah kantor Best Profit. Gue nunggunya di Bank BRI. Soalnya kalau di Sherlock itu di belakang Bank BRI, gue sampai nyasar anjing. Sengaja dibikin nyasar baru dijemput gitu anjing anjing. Jadi ya, ini deh kakak tunggu di depan kantor ya. Kantornya mana kak gitu. Ini yang depan kantor Shopee. Ya udah gue tunggu di depan Shopee kan. Ini kakak di depan Mandiri katanya. Bank Mandiri ya. Di depan Bank Mandiri. Yang mana kak gitu kan. Kayaknya cantik gitu, dari profilnya cantik anjing. S1 pula kebidanan ya kan. Cuman dia sambil kuliah. Jadi gue cari yang mana sih? Yang mana sih kak? Gue masih belum kalau ke kantor Best Profit. Ya udah, gue cari terus di mana sih kak? Gue video call. Ini yang ujung-ujungnya dia ngaku. Ini yang seberang kantor Mandiri. Yang mana? Oh gedung biru itu ya kak? Iya langsung aja ke sini ya, saya tunggu di depan ini nih saya katanya. Dia sambil ngelambai-lambai gitu. Ya udah kan, gue langsung mau balik, nggak ada ngantar gue. Pas sampai simpang 4 itu disipin nih. Pas mau sampai simpang 3 atau simpang 4 sipin itu, gue telepon temen gue si Doyo. Wah gitu ya kan, kantor Mas Robert wah. Terus temen gue bilang gini, karena gue merasakan kalau dia risih kalau gue nggak kerja. Ya udah coba aja, nggak apa-apa kok. Coba aja kalau pengen, lu memang pengen kerja gitu. Ya udah, ya udah lah Wak kan, karena gue ngerti langsung gue putar balik, antar masuk di interview bla 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 bla. Interviewnya tuh kayak ya interview kerja biasa sih. Gue belum cuman gue udah ngerendahin kerjaan itu, udah ngeremehin bener kerjaan itu. Jadi suruh pulang, besoknya datang lagi. Besok datang lagi, masuk ke ruang training. Itu 1 mingguan atau 5 harian kalau nggak salah. Dijelasin gini. Sistem dapat wah gede juga ya. So ada apa? Rewardnya ke luar negeri gitu. Ada yang setiap 3 bulan sekali itu ganti reward. Misalnya bulan 3 bulan ini Dubai, 3 bulan di depan Cina gitu. Gajinya katanya 2 juta. Ya udah. Cuman gue tahu gak bakal digaji karena dijelasin kan, oh jadi cari nasabah gini. Dijelasin resikonya karena kan gue orang yang pengen tahu. Jadi gue cepat nangkep apa yang dibicarakan sama orang di depan. Walaupun orang itu jelasinnya kayak belat kita bener-bener dibikin bingung, sebingung-bingungnya nanti baru dibujuk supaya kita ngikuti apa katanya dia, seperti di hypnoselling gitu. Gitu sih. Jadi udah naik ke lantai di mana leader gue berada. Leadernya lagi itu ada pecah-pecah abang lah. Pokoknya situ sistemnya jaringan gitu, jaringan di antara kantor, tapi bukan jaringan antara nasabah. Kalau jaringan antara nasabah itu beda lagi. Itu urusan manajer gitu-gitu. Nggak tahu gua. Cuma kalau kita bisa sih nggak apa-apa, bahkan lebih bagus juga. Senang buat dia karena dia nggak banyak bacot lagi berbujuk orang gitu. Terus berapa lama nih ya, gue nelpon nyokap gitu. Mak, gue saking polosnya nih, gue bener-bener brainwash, kena gue. Karena gue rasa pengen taunya itu, penasaran, gue tuh gampang penasaran. Gue masuk itu kan karena penasaran. Dan dikasih tahu lagi soal keuntungan nasabah daripada karyawan itu emang gede nasabah sih. Saking polosnya gue nelpon orang tua. Mak, gimana jual aja tanah bapak buat ini apa? Main trading di sini gitu, buat investasi di sini aman kok, lumayan sehari 1 juta main aman gitu. Kadang ada juga yang sampai 5 juta sehari katanya gitu. Gue bilang gitu, gue bujuk jokap gitu. Jadi gue targetin sampai berapa ya? Gak sampai 2 minggu gue harus berhenti kalau gue nggak ada hasil. Jadi cari sana cari sini sampai abang-abang gue yang polisi gue semua kan, karena gue banyak kenalan abang-abang angkat gue polisi semua. Jadi gue tahu ada yang tahu
ada juga sempat kayak bikin down gitu abang gue. Lu kerja di mana sih dah? Di kantor Shopee doang. Aduh, kenapa kerja di situ katanya. Dia udah tahu. Ya udahlah coba aja. Yang penting lu mau kerja karena dipikirin gue selalu malas anjing. Ya biasa lah karena kepedulian gue abang gue is the best. Jadi dapatlah si satu bang, nggak gue sebutin nama karena los ya. Miris cerita ini nih. Jadi dapat, gue datang ke kantor polisi juga. Gue langsung datang ke kantor ya kan. Langsung kantor. Wih seneng gue tuh dia. Sebelumnya sebelum dia mau join tuh banyak tanyanya, dia main Bitcoin gitu. Kayak bentak-bentak apa? Kayak bentak-bentak itu. Wah nggak yakin ini nih gitu kan. Cuman karena dia pernah main trading dan mungkin banyak apa? Pengen dari sosial media kan, kripto kan lagi naik-naiknya, melonjak-lonjaknya nih, bikin lu bener-bener cepat kaya dalam waktu, bahkan dalam waktu beberapa bulan doang. Teratur rezeki juga sih. Jadi besoknya dia nelfon lagi, jelasin lagi karena dia barusan pinjam uang 200 juta di bank gitu. Nah, terus prospek yang kedua, pertemuan kedua, dia masih minat. Nah pertemuan ketiga itu di kantornya lagi, di kantor posnya. Ya udah besok saya transfer gini. Berapa hari lagi ya mau transfer? 2 hari lagi atau 3 hari lagi kata dia. Uangnya itu, nah nih uangnya itu bisa ditarik misalnya hari itu apa ya? Kalau nggak salah misalnya aja nih ya, hari Kamis. Kalau dia harus narik uangnya hari Jumat atau Sabtu itu kan ada denda. Karena uangnya baru keluar hari 7 hari kemudian. Kalau narik sekarang besok, tapi kena, kalau narik besok bisa tapi kena denda. Jadi manajer gue bilang gini, ya udah Pak, ini berapa uang dendanya Bapak buat narik uang itu, dan ini emas logamnya hadiah buat Bapak gitu. Wah dia langsung seneng dong. Mana keuntungannya sejuta per hari ya kan, dikasih bonus, dikasih uang denda, siapa yang nggak mau ya kan. Ya udah besok ditariknya, ketemu lagi. Abang gue bilang ini, Yan, lu udah bener ya, jangan sampai lu pihak ke orang itu. Kalau uang abang hilang gimana? Insya Allah enggak bang, gue bilang gitu. Insya Allah enggak bang, gue jamin dah bang. Soalnya nggak mungkin juga gue mihak orang ini bang. Soalnya gue kan lama hidup sama abang. Itu beneran gue, bener si polos bener bang, sumpah gitu. Aduh, miris bener, miris. Jadi 1 minggu memang sih ada kesalahannya juga karena transaksi sendiri. Mungkin kalau transaksi dari manajer gue juga bakal lolos juga, tapi agak lama karena dia transaksi sendiri. Ya lebih cepat, nggak 1 mingguan kalau nggak salah. Loss 100 juta. Padahal dia mau apa ya, bikin apa yang nggak tahu, mau beli tanah kalau nggak salah. Aduh, tuh loss. Langsung abang gue nelpon, gue nggak dikasih tahu kalau sama manajer gue kalau akun abang gue itu loss. Dibilangnya gini, yuk Yan gitu, ini akun abang kekunci, udah nggak bisa lagi buka. Kenapa bang? Gue begitu. Coba kasih tahu manajer lu. Ya udah, gue kasih tahu kok kekunci. Oh iya nak, gini dijelasin. Nasabahmu itu transaksi sendiri katanya gitu. Jadinya loss, kena resiko. Suruh aja top up lagi gitu. Bla 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 bla. Aduh. Ya udah, Pak, suruh Pak manajer aja yang, ini gue yang ngomong. Suruh Pak manajer aja yang bilang ke abang gua suruh top up. Dia udah nelpon, cuman gak di depan gua gitu, di belakang. Tiba-tiba, nah abangmu nggak mau top up, coba kami bujuk. Saya nggak berani Pak gitu. Cuman gua ada juga sih bilang, bang top up aja biar dananya aman gitu. Ya abang gua takut kalau sananya lo 100 juta aja, karena dia minjam 200 juta. Kalau 200 juta 200 jutanya dia masukin semua, kan 100 dimasukin. Kalau dia tahu 100 lagi hilang,
nggak ada lagi apa-apa. Untung nasabah gue pinter gitu, 1 juta doang, masih ada pinternya sih. Emang abang itu pinter, S1 juga. Jadi dia bilang gini, udah los nih, udah nggak bisa lagi buka, udah kekunci habis angus. Jadi dia bilang gini, aduh gimana ya Yan gitu ya, uang abang angus gitu ya. Aduh bang gimana ya, gue bilang gitu juga, gimana ya bang. Ya udah bang, gini aja, abang bantu gue cari nasabah, nanti komisinya ambil buat abang. Jadi komisi itu kemarin dapat 10 juta. Nah ini ada yang kemarin bilang, wah beneran bang dapat komisi 10 juta. Iya beneran sumpah, 10 juta, 2 juta yang pertama, terus yang terakhirnya 8 juta. Jadi itu enggak semuanya. Jadi abang gua, ya udah Yan, abang minta komisimu aja. Gua kirim 3 juta doang, karena selebihnya itu gua kirim dia 3 juta. Dia masih curiga gitu, katanya gua masih ada ngambil uang. Paling gua ngambil buat makan bang, sumpah. Buat makan doang sama tempat tinggal, ngekos gitu. Aduh, miris bener cerita gue. Jadi buat kalian nih yang mau pakai ring 1 ring 2 itu hati-hati bro. Gua nggak nyarani lu untuk nggak kerja situ, nggak. Cuman gua ngingetin aja. Kalau lu dapat nasabah ring 3, lu nggak punya hati, nggak apa-apa sih.